Yo, Wipan Rodan, lama tidak berjumpa dan kita sudah lama tidak nge-review dripper-dripper, dan di depan saya ini lagi ada dripper yang lagi fenomenal banget, yaitu Hario Switch. Kalau kalian pernah coba lihat review-review kita yang sebelumnya, kita sempat bandingin Hario Switch, terus Bonavita Immersion, dan Switch pertama yaitu Clever Dripper. Dan sekarang tahun 2023 ada perkembangannya, yaitu Hario ngerilis yang limited edition bekerja sama dengan Linz Keramik, dan itu nama keramiknya adalah Hario Purion. Nah, kalau kalian mau tahu Purion itu apa, kalau kita Google dari websitenya Linz Keramik sendiri, Purion itu adalah tanah clay tua dan diklaim punya kandungan mineral yang lumayan tinggi juga. Nah, efeknya apa sih kalau kamu punya mineral yang tinggi di dripper yang ini? Ya, ini dia pasti bakal high quality finishing. Dan kalau kalian lihat sendiri, ini juga finishingnya walaupun sama-sama putih, ini agak berbeda ya, kayak lebih doff warnanya, dan kalau kita lihat lebih dekat lagi dia akan ada teksturnya gitu. Dan kayaknya kandungan mineralnya ini bisa lihat sendiri, ada motif-motif seperti hitam kayak gini. Dan apa bedanya sama Hario Switch biasa? Yang pasti kan kalau Hario Switch atasnya gelas, kalau yang Purion ini dia kayak sedikit lebih tipis, dan kalau kalian dengerin sendiri nih, tuh dia beda, dan kalau disentil bunyinya lebih nyaring. Nah, dan ini di depan saya ini ada dua. Yang putih ini punya saya beli di era Kopirik, dan yang ini punya Kobudi, warnanya hitam. Kalau secara tekstur sendiri saya ngelihat kok kayaknya yang hitam lebih tebal. Dan apa perbedaannya, dan yang pasti harganya sih mahal banget, karena kan ini limited edition dan harganya juga lumayan tinggi, yaitu di 1,5, hampir 2,5 kalinya Hario Switch yang biasa. Nah, kita bakal nyobain, dan klaimnya sih katanya bisa heat retentionnya lama banget dibandingkan keramik biasa atau dibandingkan gelas. Nah, sekarang kita bakal ngecek apakah klaimnya akan terbukti benar ataukah ini cuma collectible item doang. Yang pasti perbedaannya, kalau zaman dulu open close-nya juga ada, dan ini kayak ada lebih tahanan lagi. Jadi kalau kalian mau open sama close ini juga, kalau yang Switch biasa ini lebih loss, kalau yang ini enggak. Dan bolanya kalau kalian lihat ini warnanya kemasan ya, mungkin seperti extra chilling yang lagi ngetren itu. Kita bakal cobain komparasi antara hitam sama putih, apakah ada perbedaan. Kalau dulu di 90 plus di gelasnya yang hitam sama yang basatnya ini ada perbedaan. Apakah ada perbedaan? Habis ini kita bakal tes brewing dan menggunakan kopi West Java Loa Natural yang dikasih sama champ kita John Christopher. Thank you John, udah support channelnya kita. Jangan kemana-mana, habis ini kita bakal ngebrew. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan komparasi antara yang putih dengan yang hitam. Nah, ini interestingly walaupun sama-sama waktunya selesainya hampir sama ya, karena kita cuma ground, terus kita immersion doang. Tadi sama air 200 ml, groundnya 12 gram, kopinya sama, waktunya juga sama. Tadi kita cuma 2 menit 30 detik, 2 menit 30 detik, tapi
Dua-duanya ini punya rasa yang sangat-sangat berbeda dari segi aroma. Kalau yang ini tadi dia lebih highlight kayak herbal, terus kayak di aroma-aroma yang seperti herbs kayak kayu woody, pine kayak gitu. Kalau yang ini dia lebih highlight aromatiknya buah-buahan. Dan pada saat dari segi rasa dia ini lebih highlightnya ke body sama sweetness kalau yang hitam ini. Sementara kalau yang putih ini dia lebih highlightnya ke acidity. Nah, pada saat suhunya mendekati warm temperature atau ke cold temperature, ini mulai geser. Jadi ini mulai produksi slightly kayak ada bitterness kayak black tea. Sementara yang ini tambah lama tambah clean gitu. Nah, tergantung enak atau enggaknya. Tapi kalau kita lihat sendiri kayak clarity-nya malah turun kalau yang di sini. Sementara kalau yang ini malah jadinya lebih intens gitu. Dan yang saya sadarin juga memang heat retention-nya sih agak tinggi sih. Jadi waktu setelah kita brew, setelah berapa menit setelah kita brew, dia ini kayak masih panas banget. Beda banget sama Hario yang biasa atau Hario keramik biasa. Dan yang kedua yang saya sadarin adalah pada saat kita seduh dengan suhu lebih rendah, dia akan tetap menghasilkan clarity dan tingkat keasaman juga dan mouthfeel yang sangat lebih clarity dibandingkan switch yang lama gitu. Dan terakhir ini kalau saya baru sadar juga ya, setelah ini kita lihat sendiri ini kayak tingginya nih agak lebih tinggi ini sedikit nih. Jadi kayak coatingnya kayak lebih tebal yang Purion ini. Dan yang pasti pada saat kita seduh suhu yang lebih tinggi, mungkin karena ini heat retention-nya lebih lama, jadi dia ada sedikit over extract juga. Yang pasti saya bakal tetap explore dan pasti ini kan juga interesting banget. Beda warna aja juga beda result juga. Ini yang bikin saya miss sih sama Hario ini. Dan kira-kira kejelekannya apa sih? Yang pasti harganya ini mahal banget. Kalau kalian harus nebus satu dripper harga 1.500.000, kalian bisa beli V60 plastik dengan udah bonus server, harganya cuma ratusan ribu doang gitu. Yang pasti kan karena ini limited edition, jadi ini. Dan yang kedua saya belum bandingin ya kayak putih sama putih, terus hitam sama hitam gimana. Cuman yang pasti sih kayaknya beda. Karena Purion ini sendiri kan handmade gitu. Nah, yang kita pertanyakan adalah konsistensi antara dua dari dripper ini kalau kalian mau pakai buat lomba kayak Brewers Cup atau ya istilah kata mau lomba-lomba yang lain yang butuh menggunakan kalian nyeduh 3 sekaligus, itu mungkin konsistensi dari dripper ini patut dipertanyain juga. Tapi kalau kebaikannya yang kalian pasti dapat ini dripper premium banget ya, solid feeling pada saat nyampe itu kita kelihatan banget, oh ini kayak beda banget nih keramiknya sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau saya suruh milih sebenarnya saya senengnya dengan warna sih yang hitam. Cuman kalau dari result brew saya suka yang putih karena dia lebih light, acidity-nya juga lebih juicy. Sementara kalau yang ini dia lebih ke bold, terus ke sweet, juga highlight sama mouthfeel-nya gitu. Saya bakal tetap explore lagi dan pasti ini boxnya juga datangnya beda ya sama Hario Switch yang biasa. Dan ini juga dulu ada yang hitam tapi base-nya warnanya kaki, jadi yang awal-awal. Jadi nanti mungkin seperti warnanya kayak gini tapi lebih gelap lagi. Kalau kalian nanti mungkin akan order lagi, mungkin yang putih akan bundlingnya dengan yang hitam gitu. Kurang lebih gitu aja. Buat kalian, menurut kalian gimana? Worth it nggak beli dripper keramik dengan metode switch seharga 1,5 juta atau 2,5 kali dari Hario Switch? Yang pasti sih metode ini sih oke banget ya, karena kalian bisa explore banget nih teknik yang apapun gitu. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian ada yang mau ditanyain atau komen, like, subscribe, dan komen. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di feed berikutnya.